praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. This praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you're rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeating the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Halo mahasiswa, Merdeka! Salam kemerdekaan bagi kita semua. Welcome back to ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Kita sama-sama mengucap syukur untuk tahun-tahun yang sudah kita lewati dengan penyertaan Tuhan.
Teman-teman, saya harap kita semua dalam kondisi yang baik dan siap menyambut semester yang baru. Tetap semangat juga khususnya untuk teman-teman yang sedang memasuki semester-semester akhir. Kita percaya Tuhan yang selalu menyertai seluruh aspek kehidupan kita, termasuk perkuliahan kita. Sebelum masuk lebih lanjut ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, buka telinga kami, buka hati kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita hidup di zaman cancel culture. Apa itu cancel culture? Cancel culture adalah fenomena sosial di mana seorang individu atau kelompok dikecam atau disingkirkan dari komunitas atau masyarakat karena tindakan mereka atau pernyataan mereka atau keyakinan mereka yang dianggap tidak dapat diterima atau bersifat kontroversial. Fenomena ini seringkali terjadi di platform media sosial, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan reaksi publik dapat menjadi sangat intens. Zaman sekarang ketika kita melihat sebuah postingan di sosmed, jari kita cepet banget tuh buat komen-komen. Apalagi netizen plus 62 ya, gak ada yang bisa ngalahin. Siapa di sini yang kalau buka medsos suka membaca komen-komen netizen? Saya adalah salah satunya. Senang membaca komen-komen netizen Indonesia. Kalau konten medsosnya lucu, komenannya pun lucu. Kalau kontennya berita yang panas, wah komenannya pun lebih panas lagi. Serem ya teman-teman kalau dipikir-pikir, salah bertindak langsung kena cancel culture. Gak cuman orang terkenal, selebgram, atau tokoh-tokoh yang dipandang banyak orang aja yang bisa kena cancel culture ini. Kita orang biasa pun bisa kena nih teman-teman, dalam circle pertemanan. That's why banyak orang yang lebih memilih menjadi introvert dan gak mau berurusan sama orang banyak. Atau banyak juga yang malah jadi FOMO dan berusaha mengikuti tren yang ada biar gak ketinggalan dan tetap update sama apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi lama-lama malah jadi anxiety, jadi takut kalau gak cukup baik atau gak good enough untuk diterima di masyarakat. Kita harus mengakui kebenaran bahwa jika saat ini dunia ini seringkali terus-menerus mencari kesalahan orang atau menyinggung orang lain, ingin menjatuhkan orang lain, comparing satu sama lain. Semua berlomba-lomba pengen menjadi yang terbaik, pengen dipandang, pengen diakui orang. Kalau di kuliah, kita bisa melakukan segala cara agar mendapat perhatian dosen. Di tempat kerja lebih ngeri lagi. Bisa gak peduli sama orang sekitar. Yang penting saya nyaman, yang penting saya beresin kerjaan saya. Orang lain bodo amat. Hal ini bertolak belakang dengan panggilan Tuhan untuk hidup kita. Hari ini kita akan belajar satu value firman Tuhan yang simple namun semakin dilupakan oleh banyak orang. Honor, mari kita sama-sama katakan honor. Artinya adalah hormat. Hormat yang seperti apa maksudnya? Apakah hormat siap gerak? Atau hormat yang seperti bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang lain seperti dalam ayat Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau kita membaca ayat ini, mungkin terlihat gampang ya membaca doang. Tapi coba teman-teman, kalau kita pahami dan resapi baik-baik, ini berat loh. Namanya manusia, pasti ada yang namanya egois. Pasti apa-apa mikirin buat diri sendiri dulu. Tetapi di ayat ini kita disuruh untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau dalam versi NIV diterjemahkan, hormati orang lain lebih dari dirimu sendiri. Teman-teman, coba kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ini susah banget. Apalagi kalau kita ketemu sama orang yang menurut kita nyebelin, keras kepala, dan sulit diberitahu. Gimana mau hormat, gimana mau mengasihi. Yuk kita sama-sama lihat dan baca dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1-6. Dari tempat itu, Yesus pulang bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya ke kampung halamannya.
Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Ada banyak orang di situ. Waktu orang-orang itu mendengar pengajaran Yesus, mereka heran sekali. Mereka berkata, "Dari mana orang ini mendapatkan semuanya itu? Kebijaksanaan macam apakah ini yang ada padanya? Bagaimanakah ia dapat mengadakan keajaiban? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, dan saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Ya, saudara-saudara perempuannya pun ada tinggal di sini juga." Karena itu mereka menolak dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya dan di antara sanak saudaranya dan keluarganya." Di tempat itu, Yesus tidak dapat membuat sesuatu keajaiban pun, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Ia heran mereka tidak percaya. Ayat ini mengatakan, Yesus pada hari Sabat, dia mulai mengajar dan banyak orang yang mendengarkannya terkagum-kagum. Mereka bertanya-tanya, dari mana dia mendapatkan semua hikmat dan kekuatan untuk melakukan mujizat seperti itu? Dari mana kebijaksanaan dan pengajaran yang powerful itu? Kemudian di situ tertulis di dalam ayat 3. Mereka mengejek. Dia kan cuma seorang tukang kayu. Bukankah dia ini pria yang tumbuh bersama dengan kita? Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus ini adalah orang biasa seperti mereka karena tumbuh besar di kampung yang sama. Tapi ketika Yesus pulang kampung, mereka tahu Yesus bisa melakukan mujizat dan mereka mendengar ajaran Yesus yang luar biasa. Dikatakan mereka heran dan kagum. Tapi karena mereka sadar, dia kan Yesus yang tumbuh di lingkungan kita, lingkungan yang sama. Jadi gak sukalah mereka. Sebenarnya ketika awal membaca ayat ini, mungkin kita bingung ya, kenapa mereka gak suka dan menolak Tuhan Yesus. Tetapi saya mendapat sebuah pengertian mungkin seperti ini. Kondisinya sama seperti kita kalau melihat anak tetangga lebih pintar dan famous dibandingkan anak sendiri. Mungkin kita tahu kecilnya dia seperti apa, kita mungkin main bersama, tinggal di lingkungan yang sama, tetapi tiba-tiba dia bisa menjadi orang yang sukses. Netizen biasanya suka sirik. Nah, mungkin hal ini juga sama halnya dengan ayat tersebut. Mereka awalnya takjub, kagum, tetapi karena tahu kalau dia adalah Yesus yang dulunya tukang kayu. Tetapi tiba-tiba menjadi famous, bijak banget dan melakukan mujizat. Ya pasti irilah mereka. Malah menjadi skeptis. Bukannya happy, senang teman satu kampungnya ini bisa ini itu. Tetapi sebaliknya mereka malah jadi sebel, malah menjadi kecewa. Mari kita sama-sama lihat pengertian dari anar itu apa. Anar artinya menghormati, menghargai, membangun, menyemangati, dan meyakini yang terbaik. Hal ini sama seperti contoh kalau ada seseorang laki-laki, cowok, ketika jatuh cinta, sedang PDKT sama seorang perempuan yang dia sukai. Mungkin cowok ini akan bilang, wangi dia enak ya, dia cantik banget deh. Gua suka banget apapun tentang dia. Ketika si cowok lagi falling in love sama seseorang, dia akan menunjukkan rasa anernya pada si cewek. Dia menghormatinya dengan membukakan pintu, mengajak untuk ngedate, inisiatif untuk antar jemput, selalu memuji ceweknya. Dia akan kenalin ceweknya ke teman-temannya dan mungkin dia akan memposting ceweknya di sosmed dengan emoticon love-love gitu ya. Nah, aner itu timbul dari hati. Sama-sama kita katakan timbul dari hati. Dishonor ya sebaliknya, meruntuhkan, meremehkan, mengkritik, merendahkan, dan mengasumsikan yang terburuk. Contoh, saat kita memperlakukan orang lain seadanya, menganggap mereka levelnya jauh di bawah kita. Berontak sama orang tua karena merasa kita lebih jago, lebih berpendidikan, dan up to date daripada orang tua kita. Jadinya kita nggak hormat sama orang tua kita. Tapi teman-teman, ada perbedaan besar antara respect and honor. Respect is earned, but honor is given. Respect didapatkan karena perbuatan, sementara yang namanya honor itu pemberian dari hati,
dari pengertian tentang humility atau kemanusiaan, dan yang terutama adalah pengertian dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Honor merupakan sebuah sikap hati. Honor merupakan sebuah kerendahan hati. Tuhan, karena Engkau dan karena Engkau adalah Allah Sang Pencipta, meskipun orang di sekeliling tidak menunjukkan rasa hormat, tetapi kita bisa memilih untuk menghormati mereka. Karena itu adalah salah satu cara kita menghormati Tuhan. Honor ke orang lain itu tidak memandang bulu. Mau dia pinter, mau kurang pinter, mau kaya atau tidak, mau wangi atau bau, selama dia manusia, dia ciptaan Tuhan, kita hormat sama mereka karena kita mau hormat sama Tuhan. Honor atau rasa hormat muncul dari hati kita karena kita sadar Tuhan mengasihi kita. Kita sadar Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dan sumber dari segala sesuatu. Sehingga kita sadar juga kalau kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Apa yang akan kita lakukan kalau kita mau tahu apakah kita benar-benar punya rasa hormat atau honor di dalam diri kita? Apakah kita sudah hormat sama Tuhan atau kita malah punya sikap hati yang dishonor atau gak hormat sama Tuhan? Salah satu cara kita bisa cek apakah kita menghormati Tuhan adalah dengan mengecek apakah kita menghormati apa yang Dia berikan kepada kita. Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Semua yang bisa kita capai hari ini adalah berasal dari Tuhan. Setuju atau setuju? Setuju ya teman-teman semua? Kalau hari ini kita menghormati Tuhan, kita akan sadar kalau harta atau kekayaan kita itu punya Tuhan, cuma titipan dari Tuhan. Kita akan pakai dengan sebijak mungkin, gak boros dan gak pelit. Kalau sampai tiba-tiba Tuhan ambil semuanya, ya kita harus siap dan sadar kalau itu adalah pembelian Tuhan, titipan Tuhan. It's honor. Sebaliknya, kalau kita dishonor Tuhan, kita merasa, gua kan kerja, gua cari duit, pakai aja duit seenaknya. Atau orang tua gua udah kaya 7 turunan, tinggal minta aja kalau habis. That's dishonor. Kita hari ini sehat. Puji Tuhan punya badan yang komplit, bisa berfungsi dengan normal. Cara kita mengecek apakah kita menghormati Tuhan dengan badan kita adalah menjaga pola makan yang benar. Gak begadang, olahraga yang cukup, dan memaksimalkan potensi badan kita. It's honoring God. Sebaliknya, kalau kita sering begadang, sering insom, makan seenak jidat, merasa bahwa badan ini bukan apa-apa, dan mengikuti hawa nafsu belaka, that's dishonoring God. Ketika kita punya talenta, when we honor God, kita akan pakai talenta kita dengan baik. Ketika kita bisa bernyanyi, bernyanyilah buat Tuhan. Kita asah sebaik mungkin untuk menunjukkan rasa hormat kita sama Tuhan. Kita bisa ngelukis, mendesain, foto, dan lain-lain. Akan kita asah sedemikian rupa untuk menyenangkan Tuhan. Kuliah, itu juga pemberian Tuhan. Kalau kita hormat sama Tuhan, kita akan memaksimalkan kuliah kita. Kita sadar bahwa ini adalah opportunity yang gak semua orang punya. Kita akan belajar dengan giat, melakukan dengan maksimal. Bukan karena mendapat nilai yang bagus, yang tinggi, tetapi karena kita mau honor sama Tuhan. Coba apalagi yang bisa kita cek, apakah kita menghormati Tuhan atau tidak? Kalau dijabarkan mungkin sangat banyak banget ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kita hormat sama orang lain bukan karena perbuatan mereka terhadap kita. Tetapi karena kita tahu mereka juga ciptaan Tuhan dan kita mau menghormati Tuhan sehingga kita menghormati mereka. Di hidup ini kita pasti banyak ketemu orang yang nyebelin, orang yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita. Jangan jauh-jauh deh. Di keluarga kita sekalipun, mungkin ada. Kadang kita menganggap remeh orang tua kita. Kadang kita memberontak dan malah merendahkan orang tua kita. Karena kita merasa lebih pintar, lebih jago. That's dishonoring God. Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau dilanjutkan lagi ayatnya, supaya lanjut umurmu. Tetapi teman-teman, yang saya mau tekankan adalah
Hormat papa mama, hormat ibu bapak atau mami papi bukan karena pengen panjang umur, tetapi lebih daripada itu. Karena kita hormat sama Tuhan dan karena kita cinta sama Tuhan. Honor otoritas kita, leader kita, dimanapun kita ditempatkan, baik di perkuliahan, di gereja, di organisasi. Honor bukan karena mereka lebih baik dari kita, tetapi karena kita tahu mereka juga ciptaan Tuhan dan kita mau hormat sama Tuhan. Memang mungkin kita banyak memberikan kritik pada pemimpin kita, baik di pemerintahan, dosen, leader di gereja, leader di organisasi, karena kita mengecap kinerja mereka yang gak sesuai atau karakter mereka yang kurang ini dan itu. Tetapi kita honor mereka bukan karena hal tersebut. Kalau kita lihat cerita di Alkitab dalam cerita Daud, ia punya kesempatan untuk membunuh Saul sebanyak 2 kali. Saul yang jahat banget mau membunuh Daud. Tetapi Daud tetap honor sama Saul. Dia tidak membalas kejahatan Saul. Karena Daud sadar kalau Saul itu otoritas yang Tuhan tempatkan di hidupnya. Daud bilang bahwa dia nggak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan untuk memimpin. Biarin aja pembalasan datangnya dari Tuhan. Kalau dilihat kondisinya, Daud pasti kesel nggak? Pasti dia kesel. Dia takut karena dikejar-kejar. Dia mau dibunuh. Tetapi dia tetap taat sama firman Tuhan. Dia hormat sama Saul karena dia mau menghormati Tuhan. Lalu, bagaimana caranya biar kita bisa belajar menghormati Tuhan di dalam kehidupan ini? Pertama, bersikap rendah hati. Di dalam Filipi 2 ayat 3 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Belajar bersikap rendah hati. Ingat teman-teman, semuanya dari Tuhan. Tuhan sumber segala sesuatu. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita menyombongkan diri kita dan menganggap semua ini adalah pencapaian kita. Kedua, berdoa. Berdoa meminta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 9-13 mengajari kita semua bagaimana kita berdoa sama Tuhan. Sekali lagi teman-teman, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Kita sadar kekuatan dan hikmat itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan kita didatangkan dari Tuhan. Doa sama Tuhan karena itulah cara kita berkomunikasi sama Tuhan. Doa itu bukan sekedar, doa itu bukan cuma. Prayer is powerful. Doa punya kuasa yang besar. Doa sama Tuhan untuk kita bisa honor dengan segenap hati kita. Bukan hanya tindakan aja, tetapi kita benar-benar genuine dari hati kita. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengecek sikap hati kita saat ini. Apakah kita sudah menghormati Tuhan dengan apa yang kita punya atau tidak? Untuk teman-teman yang takut bermimpi, mulailah bermimpi lebih besar lagi. Karena Tuhanmu lebih besar daripada mimpimu. Mulai kerjakan dengan maksimal apa yang ada di dirimu saat ini. Tenaga, waktu, pikiran, badan kita, talenta kita. Mari gunakan semua yang kita miliki dengan maksimal sebagai tanda kita hormat sama Tuhan. Setiap relasi kita dengan sesama, hormat dengan mereka karena kita mau menghormati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Ajarkan kami Bapa untuk kami bisa menghormati orang-orang di sekitar kami. Ajarkan kami dan berikan kekuatan pada kami agar kami dapat menghormati mereka dengan penuh kasih seperti yang telah Engkau ajarkan. Berikan kami kekuatan Bapa karena kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau. Dan hari ini juga hamba-Mu mau melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Agar ada berkat, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera yang selalu dicurahkan di dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu agar ada relasi yang semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati-Mu secara finansial agar apa yang kamu perlukan, Tuhan yang sediakan.
Tuhan yang memberkati perkuliahan dan pekerjaanmu, agar apapun yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bagian bawah layar, sehingga para konselor dan para pendoa bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.